Namun baru-baru ini saya juga harus angkat bicara mengenai satu fakta yang sangat menarik tentang Dr. Richard Lee, yang dimana baru-baru ini juga sekitar 1 bulan yang lalu Dr. Richard Lee pernah diundang ke salah satu acara agama Kristen ya terkhusus. Beliau talk show dengan Pendeta Gilbert dan memberikan pernyataan yang membuat saya kaget. Seperti ini pernyataannya. Saya banyak berdoa dan setelah selesai saya kuliah justru saya kehilangan momentum itu. Saya malas sekali ke gereja dan ini mungkin setelah lebih dari 3 tahun akhirnya saya menginjakkan diri saya lagi ke gereja. Tapi saya percaya Tuhan Yesus. Wow. Nah, tepat sekali. Seperti itu ya. Di mana Dr. Richard Lee mengaku telah mu'alaf 2 tahun yang lalu. Benar berita yang ada sejak 2 tahun yang lalu aku tuh sudah Islam. Namun pada kenyataannya 1 bulan yang lalu, 3 tahun terakhir katanya, sudah jarang sekali ke gereja. Dan meskipun demikian, beliau masih mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya takjub dengan keuletan timnya Harry Pras. Itu bisa mencari jejak digital dengan sangat detail. Itu bisa dilihat dari video-videonya yang penuh dengan klip yang sulit untuk didapatkan dan sulit untuk pas dengan sesuai emosi yang dibicarakan, tapi mereka itu suka selalu dapat itu ya. Perkataan-perkataan Mama Gufron begitu disimpan di tengah-tengah dan lain sebagainya, itu bagus sekali, luar biasa. Dan pada saat yang ini mereka juga menemukan jejak digitalnya yang bersangkutan, yaitu Dr. Richard Lee, mengenai perkataannya di suatu gereja dengan Pendeta Gilbert, dengan perkataannya yang mungkin beberapa hari yang lalu begitu ya, saat yang bersangkutan ini masuk Islam. Jadi perkataan yang keluar dari Harry Pras itu kan akan menunjukkan kepada apa yang ada di dalam hatinya ya, dalam pengertian pola pikirnya. Kalau intention, niat itu yang paling susah untuk dicari ya. Jadi makanya misalkan kita ngobrolin niatnya Harry Pras ngomong kayak gitu apa ya, kita nggak tahu. Makanya di dalam kriminal itu yang paling susah itu kan menentukan motif. Kalau faktanya sudah jelas, misalkan ada pembunuhan, A membunuh B. Cuman motif A membunuh B ini apa? Nah itu kan yang suka menjadi seru, karena manusia itu, orang-orang itu di situ banyak bermain ya di dalam opini-opini motifnya apa. Nah saya tidak mau membicarakan motif siapa Harry Pras atau motifnya Dr. Richard Lee, cuman kita mau tahu pola pikirnya. Nah kalau pola pikir itu ketahuan ya. Jadi ada perkataan dari Harry Pras itu di dalam videonya sepanjang 6 menit ya, lebih sedikit. Saya masih menyelidiki sebenarnya Dr. Richard Lee ini apa tujuannya mu'alaf. Apakah murni dari hatinya. Nah itu perkataan Harry Pras. Ini untuk pengetahuan kita saja ya. Kita ini sebetulnya tidak usah, malah tidak boleh menyelidiki seseorang itu tujuan mu'alafnya itu apa. Nggak boleh. Jadi kalau mu'alaf itu ya cukup dia ngucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sudah berarti dia muslim. Jadi malah di dalam ilmu kalam pun begini ya, sebetulnya menanyakan Allah di mana itu nggak boleh juga sebetulnya. Jadi ngorek-ngorek akidah orang lain, yang mana orang lain itu anak kita bukan, murid kita bukan, itu nggak boleh. Jadi kalau kita nih, misalkanlah taruhlah ya si Wahabi lah, kan kalau kata Wahabi mah Allah di arsy bener ya, Allah di langit itu bener kata mereka, Allah bertempat. Nah seharusnya mereka itu kalau melihat orang Islam yang mana nampak keislamannya baik dari syahadat atau dari dia itu suka ke masjid dan lain sebagainya, itu seharusnya dia ada pandangan, oh orang ini juga pasti punya keyakinan Allah itu di arsy begitu. Udah, itu pandangan pribadi seperti itu. Adapun kenyataannya seperti apa, jangan ditanya. Jadi ngorek-ngorek akidah orang itu nggak boleh, kecuali kalau seseorang ini adalah murid kita. Makanya kenapa kita ini sekarang jadi masif di dalam YouTube itu untuk menyebarkan ilmu aqaid, Asy'ariyah Maturidiyah, ilmu kalam, karena si Wahabi ini yang pertama kali mereka itu menyebarkan perkara-perkara seperti ini. Allah di atas, Allah punya tangan, punya kaki dan lain sebagainya. Ya, yang mana akhirnya kita ini harus bertindak begitu, karena hal yang tadinya itu harus kept secret di dalam kolbu, karena ini adalah masalah subhat, ya udahlah nanti urusannya di akhirat, yaitu intikad dia tentang Tuhan bagaimana begitu. Kecuali kalau dia itu murid kita atau ada orang ada hubungan dengan kita.
baru kita bisa mendidik begitu ya. Nah mereka mah kan enggak, si Wahabi mah ngomong itu di depan umum, di radio, kemudian di YouTube dan lain sebagainya. Akhirnya menjadi fitnah bagi orang-orang gitu. Akhirnya kita kan jadi ngomongin perkara kayak gini. Jadi udah telat sekarang mah kalau bilang jangan ngobrolin istawa alal arsy, udah telat sekarang lah, udah tersebar ya perkataannya. Jadi pada asalnya begitu ya. Kalau kita melihat orang itu nggak perlu. Jadi kalau misalkan kita melihat nih, saya kan punya i'tiqad nih, Allah itu tidak bertempat begitu. Ya udah saya mau ketemu orang di angkot, udah i'tiqadnya Islam dia tuh pasti sama dengan Islam saya, sudah. Ya. Kecuali kalau sudah nampak. Nah ini sebuah permasalahan. Makanya jangan diorek-orek sebetulnya masalah i'tiqad itu. Apalagi ini ya bukan i'tiqadnya, ini mu'alafnya. Mu'alaf alasannya kok dicari-cari? Nggak usah, orang mu'alaf sudah, alhamdulillah begitu. Tatkala dia membaca 2 kalimat syahadat, kemudian mendeklarasikan diri bergabung dengan agama kita mempunyai ikhwan baru, selesai. Jadi apa sih tujuannya? Justru kalau saya bukan tujuannya Richard Lee mu'alaf, tapi apa tujuannya Harry Pras mencari tujuannya Dr. Richard Lee untuk mu'alaf. Dan nanti penonton akan nanya juga apa tujuannya si AA ini nyari tujuannya Harry Pras, nyari tujuannya Dr. Richard Lee buat mu'alaf. Saya nanya lagi sama kamu apa tujuannya nyari tujuan saya? Ya bakal selesai. Makanya kayak gitu mau nggak usah dicari-cari tujuan motif itu nggak penting sebetulnya. Di dalam kriminal pun motif itu ya tidak terlalu penting juga. Karena kalau misalkan sudah ada kelakuannya, motif makan gimana nanti? Oh ini ada korupsi, apa motifnya? Motifnya mau bangun masjid, tetap aja korupsi itu motifnya mau apapun begitu ya. Nah jadi nahkumu bizawahir ini yang sudah jarang sekali diperhatikan oleh kita. Sampai-sampai di kolom komentar juga banyak yang bilang tuh si AA sombong apa segala macam. Ya kamu mau menilai hati saya ya silahkan saja, dalam pengertian tidak ada keharusan saya untuk membela begitu, dan saya harusnya tidak membela. Cuman ya itu menunjukkan bagaimana kita ya sebagai umat muslim yang saya tahulah bergaul dengan netizen di kolom-kolom komentar itu belum banyak mengetahui tentang perkara-perkara apakah seseorang itu bisa masuk menghukumi hati orang lain atau tidak. Makanya kita itu ngobrolnya nahkumu bizawahir. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua ya pada video ini, yaitu ada fakta menarik, dan ini yang ditemukan sama siapa? Harry Pras ya. Ya kalau ini fakta, ya kalau fakta mau gimana ya? Nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi faktanya itu di video Harry Pras detik ke-40-an begitu ya kurang lebih. Ada fakta menarik, yaitu 1 bulan lalu Dr. Richard Lee diundang acara agama Kristen talk show dengan pendeta Gilbert. Kalau nggak salah saya dengar itu namanya pendeta Gilbert. Sebentar, kalau 1 bulan yang lalu berarti bulan apa nih? Bulan Februari ya. Februari atau mungkin Januari akhir. Nah jadi diundang. Kemudian ada perkataan Richard Lee di sini. Dia itu sudah 3 tahun ya malas ke gereja, dan setelah 3 tahun itu baru ke gereja lagi, yaitu ya bulan Februari awal itu atau Januari akhir itu. Tapi dia mengatakan saya masih percaya Tuhan Yesus, itu perkataannya Dr. Richard Lee. Nah itu fakta berarti ya, karena videonya ada tuh. Kemudian ada fakta selanjutnya, yaitu perkataan Dr. Richard Lee. Nah ini kapan saya nggak tahu diambilnya. Harry Pras nggak nyebutin tanggal begitu ya. Cuman mengatakan sejak 2 tahun yang lalu aku sudah Islam. Itu perkataannya Dr. Richard Lee. Jadi ada tanakud ya. Apa tanakud itu? Kontradiksi. Karena mengatakan 3 tahun yang lalu itu sudah 3 tahun. Ini kan bulan Februari nih. Sudah 3 tahun tidak ke gereja tapi masih percaya Tuhan Yesus, tapi kemudian mengatakan bahwa dia itu sudah mu'alaf 2 tahun yang lalu. Nah, sehingga ada
perkataan. Siapa yang dibohongi sama Dr. Richard Lee ini? Apa Pendeta Gilbert ya atau Ustadz dari Sulaiman? Karena ini perkataan tidak mungkin benar dua-duanya begitu. Ya, kalau mengatakan sudah mu'alaf 2 tahun yang lalu, kemudian mengatakan bahwa 1 bulan yang lalu mengatakan masih percaya kepada Tuhan Yesus, nah itu tidak bisa bersatu memang secara zahir. Nah cuman begini ya, kalau kita itu melihat dari segi apa yang nampak begitu. Perkara-perkara yang mengeluarkan agama dari Islam itu banyak. Jadi kalau kita mau melihat kasusnya Dr. Richard Lee ini, karena itu adalah fakta, berarti kan kalau kita anggaplah dua-duanya benar begitu ya, bahwa dia itu memang sudah mu'alaf 2 tahun yang lalu, dan perkataan dia 1 bulan yang lalu pun adalah benar, bahwa itu adalah keyakinannya. Jadi 2 tahun yang lalu dia sudah mu'alaf, tapi kemudian bulan kemarin dia itu bilang saya masih percaya Tuhan Yesus. Ya sudah, berarti 2 tahun yang kemarin dia itu mu'alaf, cuman gak ada yang tahu gitu ya kemu'alafannya. Kemudian yang ini dia keluar lagi, Kristen lagi, begitu. Entah di sebelah mana ini dari 2 tahun. Dari jarak 2 tahun ke 1 bulan ini nggak tahu di mana yang bersangkutan ini murtad lagi begitu. Cuman di sini ya murtad lagi, jelas keluar lagi agama. Nah cuman setelah itu berarti kemarin tuh beberapa hari yang lalu masuk Islam lagi, ya nggak ada masalah ya. Dalam pengertian nggak ada masalah itu ya mungkin kalau kita husnuzon ya, dan kita boleh husnuzon, yaitu pola pikir manusia bisa seperti itu, bisa ada dalam keraguan. Makanya yang 2 tahun yang lalu mengatakan mu'alaf, mungkin itu sudah dianggap mu'alaf, padahal belum begitu. Jadi masih dalam fase. Jadi apakah ini tanakud? Ya kalau secara perkataan itu tanakud ya, kontradiksi. Cuman kan kontradiksi itu harus 1 momen. Nanti banyak syaratnya kontradiksi itu. Dan di antara kontradiksi itu harus 1 momen. Ini momennya berbeda. Jadi mengatakan 2 tahun yang lalu sudah mu'alaf, tapi mengatakan 1 bulan yang lalu masih percaya Tuhan Yesus. Ya ini bisa jadi dulu itu dia sudah yakin, cuman yang 1 bulan yang lalu enggak yakin lagi, dan sekarang yakin lagi. Itu tidak kontradiksi sebetulnya, begitu. Jadi bisa terjadi seperti itu. Nah kalau misalkan mau dicari-cari, enggak, saya mah ini pasti ada sesuatu yang lain. Haram itu. Ya, kalau seperti itu enggak boleh. Nggak boleh. Jadi Harry Price ngapain kamu itu? Orang bodoh itu rentan terjerumus ke dalam kesalahan begitu. Jadi kiranya itu adalah bagus, neliti orang, nggak boleh, itu haram. Ya. Iman seseorang itu jangan ditelisik-telisik. Jangankan iman, niat aja itu nggak boleh ditelisik-telisik. Kalau misalkan dia udah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya sudah. Malah banyaknya orang Islam itu kuat dengan orang munafik, itu sudah jelas ya. Sudah jelas itu kalau si Harry Price punya pengetahuan sedikit saja nggak jadi masalah. Kalaupun misalkan ya jelek-jeleknya Dr. Richard Lee itu begitu dan begini, ya nggak jadi masalah juga. Karena urusannya kan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mah menghukumi dengan zahir. Nah, itu bagian yang kedua dari obrolan saya. Bagian yang ketiga dari obrolan saya ini adalah posisi si Harry Price mengkritisi Deddy Corbuzier. Ya, ini juga sama lah. Kalau misalkan salah pintu masuk ya enggak. Udah Islam itu lewat pintu masuk mana aja ya bagus. Mau lewat Zakir Naik ya enggak apa-apa. Mau lewat Salafi lo enggak apa-apa. Mau lewat Wahabi itu ya pintu masuk kok. Kalau selamanya di situ celaka gitu. Ya kayak Harry Price kan dulunya seneng silat, sekarang seneng agama, di Wahabi dulu. Ya mudah-mudahan besok lusa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala lebih begitu ya, supaya mengetahui Tuhan yang sebenarnya itu sifatnya begini dan begitu. Ini kalau saya panjangkan juga akan panjang yang Deddy Corbuzier. Saya rasa nggak usah lah, cuman di akhirnya ini Harry Price itu mengatakan doa ya, mudah-mudahan Islamnya benar, ya kita berdoa pun seperti itu. Kemudian ada sesuatu yang salah. Cuman ya karena Harry Price ini udah banyak salahnya, saya lewat saja lah ya pembahasannya. Udah gitu aja dulu lah. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.